Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. Sebelumnya, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ini kepanjangannya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita langsung ke contoh soal pertama. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Kita tulis dulu. FPB dari 12 dan 20. Nah, FPB itu tadi adalah faktor. Artinya, bilangan berapa saja yang habis membagi 12. Ya, itu faktornya. Berarti ada 2, ya kan? 12 bagi 2 kan 6. 3 boleh. 4 juga bisa. 6 dan 12 ya. Kemudian 20. Habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 10, dan 20. Paham? Oke. Kemudian untuk menentukan FPB-nya, kita cari angka yang sama yang ada di 12 dan 20, tapi yang terbesar. Ya. Nah, sebenarnya kan di sini habis juga dibagi 1 ya. 1. Di sini 1. Ya. Nah, angka yang sama ada 1. Ya kan? Ada 2. Dan ada 4. Nah, di antara angka 1, 2, dan 4 yang terbesar ya. Yang terbesar adalah 4. Maka FPB-nya sama dengan 4. Artinya 4 ini 12 dan 20 habis dibagi 4. Ya kan? Itu yang terbesar. Kan sebenarnya kan habis juga dibagi 2. Sama-sama bagi 2, ini 6, ini 10. Tapi yang terbesar adalah 4. Sama-sama habis dibagi 4. Nah, gitu ya. Kemudian, kita lanjutkan mencari KPK. Dari 12 dan 20. Nah, KPK itu adalah kelipatan. Berarti kelipatan 12, ya 12 itu sendiri. Kemudian 24 ya, 36, 48, 60. Kemudian ada 72, ya, 84, 96, 108, 120, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, kelipatan 20 ada 20, ada 40, 60, 80, 100, 120, kemudian 140, dan seterusnya. Nah, untuk mencari KPK, kita lihat angka yang sama, yang ada di 12 dan 20. Ya, ada angka 60, ya kan? Ada angka 120. Nah, yang kita ambil adalah yang terkecil, yaitu 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Artinya 60 ini habis dibagi 12 dan habis dibagi 20. Jadi KPK dan FPB dan KPK, FPB dan KPK dari 12 dan 20 adalah 4 dan 60. Paham ya? Oke. Kemudian kita teruskan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Sebelumnya, kalau kita menggunakan cara pohon faktor, maka bilangan itu harus kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima 2 ya, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke? Nah, yang 12 ini, kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Ya,
6 ini habis dibagi 2, habis. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ini nggak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan angka selanjutnya, yaitu 3. Bagi 3 dapatnya 1. Nah, sehingga 12 itu bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Paham ya? Kemudian, yang 20, kita bagi 2, dapatnya 10. 10 kita bagi 2, dapat 5. 5 ini nggak bisa dibagi 2, kita pindah ke angka selanjutnya. Angka 3 juga nggak bisa, kemudian selanjutnya angka 5. Dibagi 5 dapat 1, ya kan? Sehingga 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian selanjutnya, untuk menentukan FPB, ya, kita lihat angka yang sama yang ada di 12 dan 20. Angka yang sama angka 2, ya kan? 2 pangkat 2. Kalau seandainya di 12 ini nanti ada 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2 misalnya, maka yang diambil adalah pangkat yang kecil. Oke? Karena pangkatnya sama-sama pangkat 2, berarti yang diambil ya 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan FPB-nya adalah 4. Ya. Kemudian KPK. Kita tulis semua angka yang ada di 12 dan 20. Sini ada angka 2, ya. Ada angka 3 di sini. Ini 2 sudah kita tulis, di sini ada angka 5. Nah, 2 di sini kan 2 pangkat 2, di sini juga 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Kalau seandainya pangkatnya berbeda, untuk KPK kita ambil pangkat yang paling besar. Seandainya di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2, maka yang kita ambil untuk KPK adalah 2 pangkat 3. Paham ya? Oke, ini sama dengan 2 pangkat 2 kan 4. Dikali dengan 3 dikali 5, 15. Ini sama dengan 60. Paham ya? Soal selanjutnya, soal kedua. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Oke, saya akan menggunakan cara kedua, yaitu pohon faktor. Kita tulis 12. 12 ini habis dibagi 2, hasilnya 6. 6 ini habis dibagi 2, hasilnya 3. 3 ini habis dibagi 3, hasilnya 1. Ya. Sehingga 12 itu bisa kita nyatakan 2 dikali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Gitu ya. Kemudian 18. 18 ini habis dibagi 2, hasilnya 9. 9 ini habis dibagi 3, hasilnya 3. 3 ini habis dibagi 3, hasilnya 1. Sehingga 18 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita tentukan FPB-nya. FPB. Lihat angka yang sama di 12 dan 18. Ada angka 2, di sini juga ada angka 2, kemudian ada angka 3, angka 3. Jadi kita buat 2 kali 3. Nah, pangkat yang kita ambil kan di sini pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1 sebenarnya. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 1, pangkat yang terkecil. Ya. Kemudian 3, di sini kan pangkat 1, di sini pangkat 2. Yang kita ambil adalah yang pangkat 1, sehingga FPB-nya adalah 6. Kemudian KPK. Ya, kita tulis semua angka yang ada di 12 dan 18. Ada angka 2 dan ada angka 3. Tetapi yang kita ambil pangkatnya adalah yang terbesar. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1. Kita tulis 2 pangkat 2. Di sini pangkat 1, yang 3-nya, di sini pangkat 2, kita ambil yang pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Dikali dengan 3 pangkat 2, 9. Sehingga KPK-nya adalah 36. Paham?
Untuk soal nomor 3, silakan teman-teman kerjakan sebagai latihannya ya. Kemudian kita lanjut soal keempat. Tentukan FPB dan KPK dari 70 dan 66. Kita bikin cara pound faktor 70 habis dibagi 2, yaitu 35. 35 habis dibagi 2 nggak bisa, 3 juga nggak bisa. Berarti habis dibagi 5. Hasilnya 7. 7 habis dibagi 7, hasilnya 1. Nah, sehingga 70 itu bisa kita nyatakan dengan 2 kali 5 kali 7. Ya. Kemudian 66. Ini habis dibagi 2, hasilnya 33. 33 habis dibagi 3 ya. Hasilnya 11. 11 habis dibagi 11. Hasilnya 1. Ya kan? Sehingga 66 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 11. Kemudian selanjutnya kita tentukan FPB. Kita lihat angka yang sama yang ada di 70 dan 66. Angka yang sama kan angka 2 ya. 2. Nah, jadi FPB-nya adalah 2. Ya. Kemudian KPK. Kita tulis angka yang ada di 70 dan 66. Ada angka 2. Kemudian di sini ada angka 3 ya. Ada angka 5. Ada angka 7. Dan ada angka 11. Ya. Nah, ini kita kalikan semuanya. 2 kali 3, 6. 5 kali 7, 35 kali 11. Ya. Nah, ini jadinya berapa ini? 6 kali 35 kali 11. Jawabannya dapatnya 2310. Ini KPK-nya. Ya. Soal kelima, hitunglah FPB dan KPK dari 21 dan 180. Nah, silakan sebagai bahan latihannya. Kita teruskan soal ke-6. FPB dan KPK dari 30, 70, dan 90 berturut-turut adalah. Kita bikin cara pound faktor. 30 itu habis dibagi 2, hasilnya 15. 15 itu habis dibagi 5, hasilnya adalah 3. 3 itu habis dibagi 3, hasilnya 1. Sehingga 30 itu sama dengan 2 kali 5 kali 3. 2 kali 5 kali 3. Kemudian 70. 70 itu habis dibagi 2, hasilnya 35. 35 bagi 5 dapat 7. 7 bagi 7 dapat 1. Sehingga 70 itu sama dengan 2 kali 5 kali 7. Gitu ya. Kemudian 90. Ini habis dibagi 2, hasilnya 45. 45 habis dibagi 5, hasilnya 15. 15 habis dibagi berapa ini? 3 ya. Hasilnya adalah 5. 5 bagi 5, hasilnya 1. Benar nggak tuh? Oh, salah ya. Oh, ini salah. Kita ulang dulu. Hmm. 90 bagi 2, 45. 45 bagi 3, hasilnya 15. 15 bagi 3, hasilnya 5. 5 bagi 5, hasilnya 1. Nah, ini baru benar. Artinya, 90 itu sama dengan 2 kali, ini ya, 3 2 kali, berarti 3 kuadrat kali 5. Paham? Oke. Untuk menentukan FPB, kita lihat angka yang semuanya ada di 30, 70, dan 90, yaitu angka 2, di sini ada 2, di sini 2, dan 2. Kemudian di sini ada angka 5, di sini juga ada angka 5, di sini juga ada angka 5. Berarti
kali 5. Di sini 3, di sini nggak ada, berarti 3 nggak boleh dipakai. Oke? Nah, sehingga FPB-nya adalah 10. Paham ya? Kemudian KPK. Kita tulis di sini ada angka 2, semuanya kita tulis angka-angkanya. Ada angka 2, ada angka 3 ya, ada angka 5, dan ada angka 7. Gitu ya. Nah, angka 2 ini kan pangkatnya 1 semua. Ya udah, berarti pangkat 1. Yang 3 di sini pangkat 1 ya. Di sini pangkat 2, maka yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Yang 5 kebetulan 1 semua, pangkatnya 7 juga. Nah, sehingga ini adalah 2 kali 5 kan 10. Ya kan? Dikali 3 kuadrat 9. Dikali 7. Berarti 63. 10 kali 63, 630. Jadi jawaban kita adalah yang C. Paham ya? Soal ke-7 silakan dikerjakan sebagai latihannya. Kemudian kita lanjut ke soal ke-8. Hitunglah FPB dan KPK dari 60, 75, dan 90. Kita bikin cara pound faktor. 60 habis dibagi 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 bagi 3, hasilnya 5. 5 bagi 5, hasilnya 1. Sehingga 60 itu bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2 kuadrat ya, kali 3 dikali 5. Kemudian 75. Ini habis dibagi 3 ya, hasilnya 25. 25 habis dibagi 5, hasilnya 5. 5 habis dibagi 5, hasilnya 1. Sehingga 75 ini bisa kita bikin 3 dikali 5 kali 5. Atau 3 dikali 5 kuadrat. Ya, 90. Ini habis dibagi 2, hasilnya 45. Habis dibagi berapa? 3, ya. Hasilnya 15. 15 habis dibagi 3, hasilnya 5. 5 habis dibagi 5, hasilnya 1. Sehingga 90 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya kita tentukan FPB-nya. Lihat angka yang sama yang ada di 60, 75, dan 90. Angka 2 ada di 60 tapi tidak ada di 75. Maka angka 2 jangan ditulis. Ya. Kemudian, angka 3. Angka 3 ada di 60, ada di 75, ada di 90. Jadi kita tulis 3. Ya. Kita ambil pangkat yang terkecil. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Maka cukup kita tulis 3 pangkat 1 atau 3 saja. Dikali dengan, di sini ada angka 5, di sini juga ada, dan di 90 juga ada. Tulis 5. Pangkat yang terkecil adalah pangkat 1. Sehingga FPB-nya adalah 3 kali 5, yaitu 15. Ya. Oke, kemudian kita cari KPK-nya. KPK kita tulis semua angka yang ada di 60, 75, dan 90. Ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 5. Ya, kita cari pangkat yang terbesar. Di sini 2 pangkat 2. Ya, di sini 2 pangkat 1. Maka yang kita ambil 2 pangkat 2. Yang angka 3 di sini pangkat 1 ya. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, kita ambil 3 pangkat 2. Di sini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, kita ambil 5 pangkat 2. Paham ya? Ini sama dengan 2 kuadrat 4 ya, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Ini sama dengan 4 kali 25, 100 kali 9, 900. Ya, jadi FPB-nya 15 dan KPK-nya 900. Oke ya, paham ya? Oke, semoga bermanfaat.